Fawaid Janati Rahmah, NIM 2119035. Saya berasal dari kelompok PPL 32. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 tentang kejujuran dalam Islam. Apa sih yang kalian ketahui tentang jujur itu? Jadi, jujur adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang kita lakukan dalam kenyataan. Nah, jujur ini merupakan itikat dari dalam hati kita. Jadi ketika kita jujur, berarti itu mencerminkan isi hati kita. Nah, kejujuran sendiri ini juga membawa ketenangan bagi orang yang jujur. Pasti hatinya akan tenang, karena ya dia tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain, sehingga hidupnya itu tenang, tentram, dan damai. Itu kelebihan orang yang selalu berkata jujur. Kemudian selanjutnya yaitu ada macam-macam jujur. Nah, bisa kita lihat macam-macam kejujuran ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kejujuran dalam perkataan, kemudian yang kedua kejujuran dalam niat dan kemauan, dan yang ketiga kejujuran dalam tekad dan amal perbuatan. Nah, bisa kita lihat di gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu bisa kita lihat ada seorang anak memakai seragam sekolah itu ya, sedang salim dengan ibunya. Salim di sini itu sedang berpamitan, teman-teman. Nah, jika dikaitkan dengan kejujuran dalam perkataan, itu bisa kita lihat ya di gambar seorang anak itu lagi berpamitan sama ibunya. Nah, dia pamitan dengan seragam sekolah, artinya dia mau pergi berangkat sekolah. Nah, jika dikaitkan dalam kejujuran dalam perkataan, itu bisa lihat, misal ketika kita izin kepada ibu kita, Bu, saya mau berangkat sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Otomatis kita harus perginya benar-benar ke sekolah untuk belajar, bukan ke tempat lain. Jangan izinnya itu ke sekolah, tapi ternyata setelah diabsen di sekolah loh anaknya nggak berangkat, ternyata kita alfa, kita ke tempat lain. Nah, itu kita sudah berbohong. Nah, jadi kejujuran dalam perkataan itu tadi yaitu memberitakan atau memberi sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, yang sudah kita simpulkan dari gambar tersebut. Kemudian contoh lain, misal ketika pulang sekolah ternyata kita ada urusan lain, seperti yang ikut organisasi misalnya, ternyata nanti pulang sekolah ada kumpulan OSIS, rapat OSIS, tapi kan kita posisi masih di sekolah, tapi nggak bisa langsung pulang ke sekolah. Nah, otomatis kita harus memberitahu ke orang tua kita bahwa kita nggak langsung pulang, tapi karena ada acara rapat OSIS misalnya. Nah, itu kan kita izin ke orang tua, SMS mungkin atau WA, Bu, saya hari ini nggak langsung pulang, ada rapat OSIS. Ya berarti kita harus benar-benar memang nyatanya ada rapat OSIS, bukan main. Misalnya kita main tapi izinnya kerja kelompok, itu kita sudah berbohong. Tidak. Kemudian yang kedua, ada gambar yang kedua itu ada kejujuran dalam niat dan kemauan. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut ya, ada seorang anak yang sedang menengadahkan tangannya, yaitu sedang berdoa. Nah, pengertian kejujuran dalam niat dan kemauan sendiri itu merupakan segala tindakan dan gerakan yang dilaksanakan seseorang karena hanya mengharap ridho Allah semata. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, maksudnya itu di sini ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ketika kita sholat, itu pasti niatnya karena Allah kan? Nah, tapi itu benar-benar karena Allah apa enggak? Ada yang sholat karena suruhan, karena misal kayak di sekolah disuruh sholat berjamaah gitu ya. Nah, itu karena terpaksa, terus itu berarti kan niatnya benar-benar bukan karena Allah, tapi karena mengikuti aturan sekolah, atau karena dipaksa atau diajak. Nah, itu kita harus luruskan niat kita terlebih dahulu. Ketika sholat, ya kita niatkan benar-benar hanya untuk Allah semata, bukan untuk dipuji, bukan untuk karena yang lain, seperti niat sholat sendiri. Oke. Kemudian contoh lainnya, ketika kita beribadah, puasa Senin Kamis, atau sholat duha di sekolah ketika waktu istirahat,
dan lain sebagainya, itu harus dibenerin niatnya, bukan untuk yang lain, benar-benar semata karena Allah. Jika ada pujian dan lain sebagainya, itu merupakan pandangan orang lain, tapi niat kita harus tetap lurus, hanya semata-mata untuk ridho Allah semata. Nah, kemudian selanjutnya gambar yang 3 itu ada kejujuran dalam tekad dan amal perbuatan. Nah, itu bisa dilihat ada seorang anak dan seorang guru. Nah, kejujuran dalam tekad dan amal perbuatan sendiri itu merupakan melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi dalam kejujuran dalam tekad dan amal perbuatan ini, itu tekad dan amal kita itu udah jujur belum? Contohnya ketika ujian, itu kan perbuatan, bentuk dari amal perbuatan kita. Ketika ujian, itu menyontek apa enggak? Ketika kita menyontek, berarti selain kita membohongi diri kita sendiri, kita juga membohongi guru-guru dan orang lain. Karena nilai yang didapatkan bukan hasil dari pemikiran atau kerja keras kita sendiri, tapi hasil dari contekan. Nah, itu namanya tidak jujur ketika kita ujian terus mencontek. Itu merupakan suatu kejujuran dalam perbuatan. Tapi ketika kita benar-benar mengerjakan ujian tersebut hasil dari pemikiran kita, kerja keras kita, tidak melihat teman, tidak mencontek Google dan lain sebagainya, itu yang dinamakan jujur karena berasal dari diri sendiri. Kita sebelumnya sudah belajar dari rumah, sudah bersungguh-sungguh, kemudian ketika ujian kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah yang namanya jujur. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada dalil Al-Quran tentang perintah jujur. Nah, dalil Al-Quran tentang perintah jujur ini terdapat pada Quran Surat At-Taubah Juz 9 ayat 119. Di sini itu dijelaskan ya, seperti tadi, bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, yakni senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, jujur ini juga merupakan tanda keimanan dari seseorang yang bertakwa. Itu jujur itu bukti kalau kita itu orang yang beriman, kalau kita itu orang yang bertakwa, itu karena mencerminkan diri kita. Kemudian sebaliknya, dusta adalah tanda kemunafikan yang bertentangan dengan takwa. Jadi ketika kita berdusta, maka kita akan termasuk menjadi golongan orang yang munafik. Nah, apakah teman-teman mau ingin menjadi orang yang munafik? Tentunya tidak, kan? Maka mulai sekarang dibiasakan jujur. Kemudian selanjutnya, Allah memerintahkan orang yang beriman berada di pihak kebenaran dan kejujuran. Jadi maksudnya di sini Allah memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang selalu bersifat jujur, dan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka berdusta. Kenapa? Karena dalam berteman atau bergaul itu sangat mempengaruhi kita. Lingkungan kita itu bisa mempengaruhi diri kita. Oleh karena itu, kenapa Allah menurunkan perintah ini? Karena memang ada hikmah tersendiri ketika kita bergaul bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang suka jujur, beriman, suka beribadah kepada Allah, maka kita akan ketularan sholih-sholihahnya mereka, keimanan mereka, kita akan senantiasa mengikuti. Kemudian ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang munafik, orang-orang yang sering memalsukan sumpah, menggampangkan sumpah, ya kita akan ketularan mereka, orang-orang yang suka berkata kasar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi, pergaulan itu sangat mempengaruhi kita, terutama ketika kita di sekolah, kita berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang rajin, teman-teman yang jujur, pasti kita juga akan senantiasa baik seperti mereka. Tapi beda lagi ketika kita bertemannya dengan orang-orang yang suka berkata kasar, orang yang suka berbohong. Mungkin bohongnya itu bercanda, tapi sejujurnya
kita itu tidak boleh menggampangkan dusta, apalagi bohong. Itu kejujuran itu benar-benar diutamakan bagi umat Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan bahwa kita hanya boleh berbohong ketika keadaan mendesak, seperti dalam keadaan perang, kemudian suami yang ingin menyenangkan hati istrinya. Itu hanya situasi-situasi seperti itu kita boleh berbohong. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat perilaku jujur. Nah, apa sih manfaat dalam perilaku jujur ini? Yang pertama yaitu dimudahkan masuk surga. Jadi orang karena itu sudah merupakan perintah Allah, tentunya Allah telah menyiapkan tempat tersendiri di atas bagi orang yang senantiasa berkata jujur. Tempat yang terindah di mana itu? Ya tentunya di surga. Surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang selalu berbuat jujur dan berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain. Ketika kita senantiasa berkata jujur, orang akan melihat kita. Jadi orang itu akan percaya karena kita selalu jujur, nggak pernah berbohong. Jadi itu akan menguatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mendapat ampunan dari Allah atas dosa kita. Tentunya orang yang selalu berkata jujur itu mendapat ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, entah dosa yang pernah dilakukan atau dosa di masa lalu dan lain sebagainya. Intinya Allah telah mengampuni dia karena dia berkata jujur. Kemudian selain itu dia juga akan mendapat pahala yang besar dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur juga akan mendapat balasan kebaikan dari Allah. Ketika kita jujur, ketika kita berbuat baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, pasti nanti ada balasannya sendiri dari Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hati merasa lebih tenang. Kenapa? Karena ketika kita berkata jujur, itu tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari orang lain. Artinya kita selalu apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang mengada-ngada, benar-benar jujur, benar-benar itu yang terjadi. Jadi justru itu akan membuat kita itu tenang, damai, tentram. Itu kelebihan orang yang berkata jujur serta manfaatnya. Kemudian yaitu selanjutnya memiliki banyak teman. Nah, ini berkaitan dengan tadi mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, selain itu menguatkan kepercayaan orang lain kepada kita, teman-teman kita juga pasti jadi suka karena dia itu pasti menandai, dia selalu berkata jujur, dia nggak pernah bohong nih. Jadi mereka pada suka sama kita dan akhirnya ya banyak yang menyukai kita karena kita dianggap mempunyai sisi positif dan akhirnya teman-teman berbondong datang sendiri kepada kita. Mereka berlomba-lomba ingin berteman dengan kita karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Orang-orang yang senantiasa jujur itu mendapat berkah dari Allah. Hidupnya itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu barokah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.